pasti itu, kemungkinan urbanisasi itu akan terus terjadi gitu, dengan aneka macam cara dan saluran. Boleh, kalau saya kira bisa kemungkinannya begitu itu. Mhm. Meskipun misalkan mereka berbondong-bondong ke Jakarta, padahal di Jakarta ini, sudah menjadi epicentrum COVID-19 gitu ya, Mas? Iya, sekalipun ada terjadi begitu. Oke oke. Mas, pertanyaan terakhir ini Iya. setelah adanya pelarangan mudik segala macam gitu kan, kemudian pemerintah juga sudah menjalankan, eee, apa namanya, kebijakan kehidupan new normal 19 begitu. Selama 2 tahun ini berjalan, apakah efektifkah masyarakat menjalankan kehidupan baru gitu, Mas? Mmm, kalau sejauh dari data-data ya ini nih begini nih, kalau dari secara umum saya kira lumayan lah ya ini perkembangan dari partisipasi masyarakat dalam dalam menjaga diri ya, dan dalam merespon kebijakan pemerintah mengenai Covid ini. Dalam situasi di mana dia mesti bekerja, apalah ya, eee, meliuk-liuk lah di tengah pandemi ini. Nah, itu kelihatan juga dari misalnya begini loh, kita kan waktu awal-awal Covid, kita dibayangilah dengan resiko harian yang bisa ratusan ribu, yang puluhan ribu ya. Nah, Betul. saat ini sampai hari ini ya kita masih bisa sekalipun angkanya masih tetap tinggi, tetapi, proyeksi dan skenario yang buruk itu untungnya ya nggak kejadian di kita gitu loh. Jadi dari segi itu, boleh dibilang adalah sedikit penebalan kesadaran ya kan dan partisipasi masyarakat kita lah dalam dalam menjaga diri ya, menahan, pandemi. Dari segi itu ada menurut saya. Nah, tapi juga begini, tapi, ini nggak bisa dijadikan satu nah ini yang penting, jadi konstanta, ya. Mmm, Jadi mhm. konstanta dalam kebijakan. Karena apa, dia, seperti yang tadi dari pengalaman India gitu, itu sikap masyarakat itu dia bisa berubah dengan cepat kalau dia distimulir oleh kebijakan politik yang keliru. Nah, Oke. misalnya di India itu kan, Perdana Menteri Modi dia yang memobilisasi supaya karena kepentingan primordial partai politiknya ya untuk menang pemilu, dia yang menstimulasi supaya orang termobilisasi dia untuk keluar ikut macam-macam festival itu. Nah, Mhm. jadi dari pengalaman dia itu juga terbukti bahwa kepemimpinan politik yang keliru, kebijakan yang keliru, ya kan, pesan-pesan yang keliru itu juga bisa mengubah loh satu situasi kesadaran Covid yang tadinya udah mulai lumayan, dia berubah. Jadi ya kan, nah itu juga maka perlu tetap hati-hati di situ menurut saya. Tetap, rasionalitas medis itu dinomorsatukan, otoritas medis tetap diperkuat gitu, supaya kita nggak lengah gitu. Mhm. Gitu. Dan yang ketiga, kita jangan menukarkan keselamatan medik pasca pandemi ini dengan kepentingan-kepentingan politik apapun, gitu. Karena situasinya ini masih belum bisa kita pandemi ini, ya itu tadilah yang saya kasih contoh ya, banyak contoh-contoh negara yang dengan gampang tergelincir dia, pandeminya tiba-tiba jadi meledak gitu loh, gitu. Mungkin Jadi Kakak menjelang 2024 kali, Mas, seperti ya moga-moga iya, jadi kita mesti tetap hati-hati. Mhm. baik, Mas, itu pertanyaan terakhir dari saya. Iya Akhirnya sudah 1 jam lebih kita berbincang soal pelarangan mudik ya, Mas, ya. Banyak sekali yang terjadi di lapangan juga soal larangan mudik dan banyak sekali pandangan dari Mas Robert yang mungkin bisa menjadi, pelajaran bagi masyarakat khususnya ya untuk tetap, diam diri di rumah, tidak memaksakan mudik begitu ya, karena ada ancaman, virus COVID-19 ini. Terima kasih banyak Mas Robert, 1 jam sudah pasti. berbincang. Ya sama-sama ya. Salam buat teman-teman sekalian. Terima kasih banyak Mas Selamat Robert. lebaran deh. Selamat lebaran juga Mas Robert, Iya. dan untuk penonton suara.com terima kasih sudah menyaksikan, talk show ini. Jangan lupa masih ada diskusi-diskusi menarik lainnya. Saya Arya Rizky pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai